Baiklah, di sini saya Ivan Prabawa ingin menjelaskan mengenai UAS persamaan diferensial, yang dimana di soal UAS itu diketahui bahwa model yang diberikan di dalam soal adalah dy per dt sama dengan beta 0 dikali e pangkat minus alfa t dikali y di dalam kurung 1 dikurang y per n dikurang gamma dikali y, dengan n nya itu 1000 dan beta t nya itu sama dengan beta 0 dikali e di pangkat minus alfa dikali t dan gamma. Nah, jadi di pertanyaan pertama kita disuruh tunjukkan bahwa persamaan yang ini ya teman-teman, adalah persamaan Bernoulli dalam bentuk sederhana dan identifikasi P, Q, dan N-nya. Nah, jadi kita tuliskan persamaan dy per dt-nya yang ini tadi ke dalam bentuk y absen ditambah pt dikali y sama dengan kt dikali y pangkat n. Nah, inilah persamaan yang sudah diberikan di dalam soal tadi. Kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi persamaan yang ini, teman-teman. Nah, sesudah kita ubah, dapatlah kita ini. Hasilnya dy per dt ditambah gamma dikurang beta 0 dikali e pangkat minus alfa dikali t dikali y sama dengan minus beta 0 per n dikali e pangkat minus alfa dikali t dikali y pangkat 2, dimana n-nya itu adalah 2 dan pt-nya itu adalah gamma dikurang beta 0 dikali e pangkat minus alfa dikali t, dan kt-nya itu adalah minus beta 0 per n dikali e pangkat minus alfa dikali t. Jadi n-nya itu yang ini, n-nya itu adalah 2, pt-nya itu yang ini, dan kt-nya itu adalah yang ini, teman-teman. Nah, jadi kita udah dapat bentuk persamaan Bernoulli yang sederhananya, yaitu yang ini ya teman-teman. Dan kita udah identifikasi P, Q, dan N-nya. Nih, ini N, ini P, dan ini Q-nya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 memberikan sebuah kasus di mana kasusnya itu adalah alfanya itu sama dengan 0. Jadi, beta T-nya itu sama dengan beta 0 itu konstan. Makanya, persamaan yang awalnya kayak gini, teman-teman, persamaan awalnya yang seperti ini, menjadi seperti ini dia, teman-teman. Karena setelah kita masukkan alfanya 0 ke dalam persamaan ini, maka kita dapat hasilnya ini, yaitu dy per dt sama dengan beta 0 dikali y dalam kurung 1 dikurang y per n dikurang gamma dikali y sama dengan, setelah kita operasikan ini, maka kita dapat y dikali beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per n dikali y. Setelah persamaannya menjadi seperti ini, ya, kita definisikan atau kita sederhanakan lagi yang bentuk yang ini. Kita sederhanakan lagi di mana kita definisikanlah beta 0 dikurang gamma itu adalah R. Makanya bentuknya menjadi dy per dt sama dengan y dikali R dikurang beta 0 per n dikali y. Karena beta 0 dikurang gammanya ini udah kita definisikan menjadi R. Itu ya teman-teman. Masuklah kita ke dalam soal 2A, dimana di soal nomor 2A ini kita disuruh buat dalam bentuk yang dapat dipisah dan soal solusi eksplisitnya. Nah, kita udah tahu bahwasannya bentuk separabelnya itu seperti ini, dy per y dikali r dikurang beta 0 per n dikali y sama dengan dt. Ini adalah bentuk separabelnya, ya. Nah, kita bisa pecah atau kita bisa operasikan persamaan separabel ini menjadi kita dapat pisah ya, karena kan kita tadi disuruh bentuknya bentuk yang dapat dipisah. Jadi kita operasikan persamaan ini sehingga kita mendapat r dikurang beta 0 per n dikali y sama dengan r di dalam kurung 1 dikurang beta 0 per nr dikali y. Nah, di mana kita memisalkan nr per beta 0 nya itu yang ini, nr per beta 0 nya itu adalah k, sehingga nilainya k itu adalah n beta 0 dikurang gamma per beta 0. Setelah kita definisikan nilainya ini tadi, yang nr per beta 0 nya itu k, kita mendapat persamaan yang lebih sederhana lagi yang bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, dy per dt sama dengan
R dikali Y dalam kurung 1 dikurang Y per K. Karena tadi udah kita sederhanakan yang NR per beta nolnya ini. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan YT-nya itu menjadi seperti ini teman-teman. YT sama dengan K per 1 ditambah C dikali E pangkat minus R dikali T. Dimana Y0-nya itu adalah K per 1 tambah C sama dengan Y0. Sehingga kita bisa memisalkan bahwasanya nilai C-nya itu sama dengan K dikurang Y0 per Y0. Nah, setelah kita dapat nilai C-nya ini yaitu K dikurang Y0 sama per Y0, kita masukkanlah nilai C-nya ini ke dalam persamaan yang ini. Makanya kita dapat persamaan yang di bawahnya ini, yaitu YT sama dengan K per 1 ditambah substitusikan nilai C yang ini tadi ke persamaannya menjadi 1 tambah K dikurang Y0 per Y0 dikali E pangkat minus R dikali T. Dimana K-nya itu tadi seperti yang udah di awal yang ini tadi kita udah dapat, K-nya itu adalah N dikali beta 0 dikurang gamma per beta 0. Dan R-nya itu beta 0 dikurang gamma. Sekarang lanjutlah kita masuk ke dalam soal nomor 2B. Dimana di soal nomor 2B ini kita disuruh mencari limit ketika T mendekati tak hingga dan interpretasi epidemiologisnya. Nah, dari solusi logistik atau eksplisitnya tadi, kalau R-nya lebih besar dari 0, yaitu beta 0-nya lebih besar dari gamma, maka limit YT di mana T-nya itu mendekati tak hingga sama dengan K. Nah, tadi nilai K adalah N dikali beta 0 dikurang gamma per beta 0. Jadi, kalau R-nya lebih besar 0, maka limit YT di mana T mendekati tak hingga sama dengan N dikali beta 0 dikurang gamma per beta 0. Nah, kalau R-nya lebih kecil sama dengan 0, yaitu beta 0-nya lebih kecil daripada gamma, maka limit YT-nya di mana T-nya mendekati tak hingga sama dengan 0. Nah, selanjutnya epidemiologisnya. Nah, epidemiologisnya itu di mana R-nya itu tadi kita udah ketahui bahwasannya R-nya itu adalah beta 0 dikurang gamma adalah laju pertumbuhan efektif atau analog dengan beta 0 dikurang gammanya. Bila transmisi efektif lebih besar dari pemulihan atau R-nya lebih besar dari 0, penyakitnya menyebar dan mencapai kestabilan positif. Tapi bila pemulihannya menang atau R-nya lebih kecil sama dengan 0, wabahnya lenyap. Itu adalah epidemiologisnya tadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut masuk ke dalam soal nomor 3. Di mana soal nomor 3 ini membicarakan tentang kasusnya itu alfanya sama dengan lebih besar 0. Tadi di soal nomor 2 kasusnya itu alfanya sama dengan 0. Nah, di kasus nomor 3 ini alfanya lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0 dan reduksinya beta T sama dengan beta 0 dikali E pangkat minus alfa dikali T. Nah, setelah kasusnya ini di soal nomor 3, di 3-nya itu kita substitusikan yang mengubah persamaan linearnya untuk Bernoulli dengan N sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa tuliskan atau misalkan UT sama dengan Y pangkat 1 dikurang N. Nah, N-nya tadi adalah sama dengan 2. Jadi kalau misalnya kita substitusikan menjadi Y pangkat 1 dikurang 2, menjadi hasilnya Y minus 1. Y pangkat minus 1. Atau bisa kita tuliskan menjadi 1 per Y. Gitu. Nah, sehingga kita dapat hasilnya du per dt sama dengan minus 1 per Y pangkat 2 dy per dt. Nah, setelah kita dapat persamaan ini, kita substitusikan atau masukkan nilai dy per dt ke dalam persamaan yang ini tadi teman-teman. Sehingga kita dapatkan du per dt sama dengan minus 1 per Y pangkat 2 dikali QT dikali Y pangkat 2 dikurang PT dikali Y. Nah, ini adalah nilai dy per dt-nya teman-teman. Sehingga kalau kita operasikan lagi atau kita kerjakan, hasilnya menjadi du per dt sama dengan minus QT ditambah PT dikali 1 per Y. Setelah kita operasikan ya, kita kalikan ini ke sini gitu. Nah, makanya kita dapat persamaannya menjadi minus QT ditambah PT dikali 1 per Y. Nah, 1 per Y tadi adalah nilainya UT. Nah, jadi kalau untuk lebih sederhananya lagi bisa kita tuliskan menjadi seperti ini teman-teman. du per dt sama dengan minus QT ditambah PT dikali U. Karena 1 per Y-nya itu adalah nilai U-nya atau nilai UT-nya.
Jadi kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya teman-teman. Setelah kita tuliskan, kita pindah ruaskan PT dikali U ke sebelah kiri. Makanya kita dapat DU per DT dikurang PT dikali U sama dengan minus QT. Nah, kita substitusikan nilai PT dan QT-nya. Kita substitusikan nilai PT dan QT yang udah kita dapat tadi. Nah, setelah kita substitusikan, kita dapat persamaannya seperti ini ya teman-teman. Yaitu DU per DT dikurang, di dalam kurung gamma dikurang beta 0 dikali E pangkat minus alpha dikali T dikali U sama dengan beta 0 per N dikali E pangkat minus alpha dikali T. Lanjutlah kita ke soal nomor 3 bagian B. Dimana di soal nomor 3 bagian B ini kita disuruh mencari faktor integrasi dan solusi umumnya. Bisa dalam bentuk implisit, boleh menggunakan integral. Nah, kita misalkan U absennya itu adalah minus gamma dikurang beta 0 dikali E minus alpha dikali T, dan U-nya itu adalah beta 0 per N dikali E pangkat minus alpha dikali T. Nah, jadi sehingga mu T-nya itu sama dengan eksplisit minus integral dari integral dari gamma dikurang beta 0 dikali E pangkat minus alpha dikali T dikali dt. Sehingga setelah kita operasikan, setelah kita kerjakan ini, kita dapat hasilnya eksplisit dikali minus gamma dikali T ditambah beta 0 per alpha dikali E pangkat minus alpha dikali T. Nah, jadi ini teman-teman adalah nilai mu T. Sehingga kita bisa tuliskan lagi D per dt sama dengan mu T dikali UT sama dengan mu T dikali beta 0 per N dikali N pangkat minus alpha dikali T. Nah, habis itu kita masukkanlah sebelum kita masukkan nilai mu T-nya, kita bisa operasikan lagi atau kita bisa pindah ruaskan lagi menjadi seperti ini teman-teman. Mu T kali UT sama dengan beta 0 per N integral dari mu T dikali E pangkat minus alpha dikali T dt ditambah C. Ini setelah kita integralkan ya teman-teman, makanya bisa ditambah C atau konstantanya. Nah, setelah itu kita masukkan nilai mu-nya tadi. Nah, nilai mu-nya tadi ini ya teman-teman, nilai mu-nya. Jadi kita masukkan. Sehingga kita dapat UT sama dengan E di pangkat gamma dikali T dikurang beta 0 per alpha dikali E pangkat minus alpha dikali T dikali beta 0 per N integral dari E pangkat minus alpha dikali T dikali E pangkat minus gamma dikali T tambah beta 0 per alpha dikali E minus alpha dikali T dt ditambah C. Nah, karena U-nya tadi 1 per Y atau 1 per YT, makanya kita dapat E-nya itu adalah gamma dikali T dikurang beta 0 per alpha dikali E pangkat minus alpha dikali T dalam kurung integral dari 0 ke T E dipangkat min alpha tambah gamma S ditambah beta 0 per gamma ditambah beta 0 per alpha dikali E pangkat minus alpha dikali S ds ditambah C. Nah, selanjutnya kita masuklah ke dalam soal 3C. Dimana di soal nomor 3C ini kita disuruh mencari pengaruh peningkatan alpha terhadap jumlah infeksi maksimumnya. Nah, kalau semakin besar alpanya, semakin cepat laju transmisi menurun seiring waktu. Nah, secara fisik, peningkatan alpha berarti vibrasi darurat lebih efektif atau lebih cepat menurunkan transmisibilitasnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, meningkatkan alpha sama dengan kita menurunkan jumlah infeksi maksimum atau peak dan mengurangi total durasi atau besar wabahnya. Nah, kita lanjutlah ke soal nomor 4, di mana kita disuruh ubah ke dalam bentuk diferensial total, di mana M T, Y dt ditambah N T, Y dy sama dengan 0. Nah, kita sudah tahu tadi di soalnya atau ya di soalnya diketahui bahwasannya model dy per dt-nya itu adalah beta 0 dikali E pangkat minus alpha dikali T dikali Y dalam kurung 1 kurang Y per N dikurang gamma dikali Y. Ini ya teman-teman. Nah, setelah itu
kita operasikan lagi atau kita kerjakan lagi menjadi dy dikurang beta 0 dikali e pangkat minus alfa dikali t dikali y dalam kurung 1 dikurang y per n dikurang gamma dikali y dt sama dengan 0. Nah, tadi mt, y dt tambah nt, y dy sama dengan 0. Dengan mt, y nya tadi adalah minus beta 0 dikali e pangkat minus alfa dikali t dikali y dalam kurung 1 dikurang y per n dikurang gamma dikali y. Dan n nya tadi, nt, y nya tadi adalah 1. Makanya kita perlukan di sini do m per do y dan sama dengan do n per do t. Kenapa kita perlu ini? Karena kita mau ubah ke bentuk diferensial totalnya. Makanya kita perlu do m per do y sama dengan do n per do t. Nah, kita tahu bahwasanya do n per do t nya itu adalah 0. Makanya kita tinggal mencari do m per do y nya. Do m per do y nya adalah minus beta 0 dikali e pangkat minus alfa dikali t dalam kurung 1 dikurang do y per n dikurang gamma sama dengan gamma dikurang beta 0 dikali e pangkat minus alfa dikali t sama dengan dalam kurung 1 dikurang do y per n. Nah, setelah kita dapat nilai do m per do y nya, kita bisa masukkan nilai do m per do y nya ke sini dan nilai do n do t nya ke sini ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya minus beta 0 e di pangkat minus alfa dikali t dalam kurung 1 dikurang do y per do n dikurang gamma, atau bisa kita lebih sederhanakan lagi, kita bisa tuliskan nilai do m per do y nya itu sama dengan gamma dikurang beta 0 dikali e di pangkat minus alfa dikali t dikali 1 dikurang do y per do n sama dengan 0, karena nilai do n dan do t nya tadi adalah 0. Selanjutnya di soal yang terakhir atau soal nomor 5, kita disuruh mencari titik seimbang dan kestabilan untuk alfanya sama dengan 0. Nah, tadi untuk alfa sama dengan 0-nya kita udah ketahui bahwa di soal nomor 2 tadi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal cari titik seimbangnya. Untuk mencari titik seimbangnya, dy per dt-nya itu harus sama dengan 0. Nah, persamaan yang kita tahu untuk alfa sama dengan 0-nya seperti ini. Kita tinggal ubah menjadi y dalam kurung beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per n dikali y sama dengan 0. Nah, di mana y 0-nya atau y sama dengan kita misalkan tadi k di soal nomor 2 sama dengan n dikali beta 0 dikurang gamma per beta 0. Nah, itu adalah titik seimbangnya ya teman-teman. Nah, sehingga untuk selanjutnya kita mencari analisis kestabilan atau linearnya. Nah, udah kita ketahui juga tadi di soal nomor 2. Kita misalkan beta 0 dikurang gammanya itu adalah R atau kita definisikan. Nah, sehingga dy per dt sama dengan fy dengan fy-nya itu adalah R dikali y dikurang beta 0 per n y pangkat 2. Nah, kita turunkanlah fungsi fy-nya ini menjadi f absen y sama dengan R dikurang 2 beta 0 per n dikali y. Nah, setelah kita turunkan dy sama dengan 0, f absen 0-nya itu R sama dengan beta 0 dikurang gamma. Nah, kalau misalnya R-nya lebih kecil dari 0, maka f absen 0-nya lebih kecil dari 0. Berarti titik y sama dengan 0-nya itu seimbang. Nah, kalau R-nya lebih besar dari 0, maka f absen 0-nya itu juga lebih besar dari 0. Sehingga titik y sama dengan 0-nya itu tidak seimbang. Nah, kalau misalnya dy sama dengan k, maka f absen k-nya itu menjadi R dikurang 2 kali beta 0 per n dikali k. Kita tinggal ubah y-nya ini menjadi k ya teman-teman. Nah, setelah itu kita operasikan lagi menjadi beta 0 per n dikali k sama dengan beta 0 per n dikali nr per beta 0 sama dengan r. Maka f absen k-nya itu sama dengan r dikurang 2r atau sama dengan min r. Jadi bisa kita ingat bahwasanya f absen k-nya itu adalah minus r ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya r-nya lebih besar dari 0, maka f absen k-nya sama dengan min r lebih besar dari 0. Sehingga y sama dengan k-nya itu stabil.
Tapi kalau misalnya R-nya lebih kecil sama dengan 0, maka F absen K-nya juga lebih kecil sama dengan 0. Artinya nggak bermakna. Nah, jadi nggak stabil dan juga nggak bermakna gitu. Nah, selanjutnya di soal yang terakhir yaitu nomor 5 bagian C, kita disuruh memberitahu peran parameter alfa dan gamma pada pengendalian wabahnya. Nah, jadi semakin besar nilai gammanya, semakin cepat orang sembuh. Nah, untuk meningkatkan alfa, membuat beta T turun lebih cepat sehingga transmisi lebih efektif cepat menurun. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya gamma itu mengurangi durasi infeksi per individu, sedangkan alfa itu mengurangi kemampuan penularan. Jadi sekianlah penjelasan saya mengenai soal UTS, soal UAS persamaan diferensial yang dimana modelnya tadi sudah diberikan dan soal-soalnya tadi sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat.